Saudara, saya mengajak kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 ya. Mungkin sudah ketemu, mungkin bisa dibacakan. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, saudara, satu hal yang luar biasa ya, saudara ya. Hari ini kita dapat satu tema tentang think big, start small ya, saudara ya. Dan saya baca ini dalam Alkitab King James, saudara ya. He that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least or unjust also in much. Jadi ya bahasa Inggris saya nggak seberapa baik, saudara ya. Tapi di sini saya lihat ada arti kata yang dalam, saudara, tentang faithful, saudara. Semenjak saya kumpul sama Om Ishak Surya, saudara, saya juga ikut belajar bahasa Yunani, saudara. Tapi saya lihatnya di Alkitab Sport saja, saudara ya. Nah, saudara, kata faithful di sini itu artinya pistos ya, saudara. Jadi ya pistos begitu. Dan pistos ini artinya dia tuh bisa dipercaya, saudara ya. Dia tuh bisa dia bisa setia, saudara ya. Dia bisa dipercaya, diberi sesuatu. Jadi ada satu trustworthy, saudara ya. Orang tuh bisa percaya sama dia, saudara ya. Kita melihat seperti ceritanya Yusuf, saudara ya. Nah, tetapi lawannya yang lain itu kata unjust ya, saudara ya. Itu di dalam bahasa Yunani-nya adikos. Adikos itu artinya tidak adil, saudara. Jadi dia tidak adil atau curang, saudara. Siapa yang benar dalam perkara yang kecil, siapa yang jujur dalam perkara yang kecil. Kalau saudara juga baca dalam Alkitab Message, saudara ya, itu diceritakan, ditulis di situ, kalau kamu bisa jujur, saudara, dalam perkara yang kecil, kamu bisa jujur juga dalam perkara yang besar. Tapi kalau kamu dalam perkara kecil saja sudah curang ya, kamu juga akan curang dalam perkara yang besar, saudara. Oke, malam hari ini kita arahnya mungkin akan bicara tentang pelayanan kita di KAP, saudara. Bagaimana seorang yang melayani di KAP, dia dapat satu perkara yang mungkin dilihat oleh orang dunia itu kecil, tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian Tuhan percayakan satu pelayanan yang lebih besar ya. Tapi ya saya akan sedikit sharing tentang pelayanan saya ya. Tapi sebelum itu, saudara, ada satu hal yang membuat saya ini bergetar, saudara ya. Hari-hari ini, saudara, banyak pelayan-pelayan Tuhan itu jatuh, saudara. Waktu saya sharing dengan Om Guancun ya, saudara, saya ketemu sama hamba-hamba Tuhan ini dalam liburan saya, saudara. Saya kumpul selama 1 minggu dengan mereka, karena kita camp ya, saya camp 6 hari dengan mereka, saudara. Kemudian kita banyak sharing tentang kejatuhan hamba-hamba Tuhan, saudara. Bagaimana sepertiga bintang di langit itu jatuh karena ekor sinaga. Kita sudah baca itu di Wahyu ya. Kita juga belajar itu hari Rebu. Saya tahu ada yang punya satu pengertian yang lain ya. Kalau ekor naga itu permisi bicara ya, saudara. Itu alat kelaminnya naga itu. Jadi ini bicara tentang dosa perjinan, saudara. Itu sepertiga bintang. Orang yang sudah bersinar itu jatuh, saudara. Kalau sudah bintang itu berarti dia sudah bukan, ini menurut saya, saudara, tafsiran saya itu bukan ligabus, itu sudah ligabis ya. Tapi ligabis yang akhirnya lemah, kemudian dia jatuh, saudara. Nah, saudara, kenapa ya? Karena ada sesuatu dasar yang tidak dipegang dengan setia, saudara. Apa sih satu arti pelayanan yang tidak dipegang dengan setia? Padahal orang itu secara mata jasmani ya, orang dunia melihat pelayanannya tuh makin besar ya. Tapi karena dia tidak mau megang hal yang ini,
karena dia tidak setia dengan hal yang ini, atau karena dia mencurangi hal yang ini, dia jadi jatuh, saudara. Nah, itu yang saya ingin sharekan pada malam hari ini. Sebelum kita bicara tentang dalam tanda kutip karir dari kecil menjadi besar dalam pelayanan ya. Tapi ini yang jadi dasar kita melayani, saudara. Kenapa sih kok kita melayani Tuhan? Kenapa, saudara? Karena kita mengasihi Dia, saudara. Karena kita mencintai Dia. Tadi waktu kita memuji Tuhan, kita banyak cerita tentang bagaimana kita mencintai Dia, bagaimana kita mengasihi Dia, saudara. Seseorang itu bisa taat pada orang yang lain, itu karena banyak hal. Dia bisa taat karena uang, saudara. Saudara bisa melakukan satu pekerjaan, dan saudara rela melakukan pekerjaan itu karena uang. Ada orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang mengerikan, saudara. Mungkin orang-orang yang bekerja di gedung-gedung tinggi tanpa peralatan safety yang cukup, seperti kita pernah dengar di sharing sama Eko ya. Kenapa? Karena uang, saudara. Ada orang-orang yang bekerja di tambang-tambang batu bara atau tambang-tambang emas di gua-gua. Kenapa? Mereka bisa taat karena uang. Ada orang yang melacurkan diri karena uang. Kita bisa taat, kita bisa mengerjakan satu pekerjaan karena uang. Yang lain, saudara, kita bisa taat, kita bisa rela melakukan pekerjaan, memberi diri. Karena apa, saudara? Karena satu harga diri, saudara. Karena harga diri kita, karena kesombongan kita, saudara. Ada orang-orang yang memberikan diri mereka, saudara, bekerja ya begitu mati-matian, saudara, karena tidak mau kalah dengan yang lain, saudara. Ada banyak motivasi-motivasi yang bisa membuat orang itu semangat bekerja, saudara. Yang lainnya, saudara, dia ingin kaya. Yang lainnya, dia ingin sukses. Yang lainnya, dia ingin mengangkat harkat keluarganya. Seperti itu juga dalam pelayanan, saudara. Ada banyak motivasi orang itu masuk dalam pelayanan di gereja, saudara. Ada mama-mama yang bilang, coba kamu masuk dalam pelayanan supaya dapat pacar ya katanya. Karena nanti kalau kamu di pelayanan kan kamu mulek sama orang yang sama, kemudian kamu bisa cinlok ya, cinta lokasi, kemudian, nah lalu beberapa orang lalu mencari kantong-kantong pelayanan yang banyak cewek cakepnya ya atau cowok cakepnya supaya mereka bisa mulek di situ aja, saudara. Dan akhirnya jadi cinlok ya. Ya itu guyonan saudara, guyonan yang kita bisa jumpai dalam pelayanan ya. Ada yang lain, saudara. Karena ya kenapa saya masuk pelayanan ya? Ya saya nganggur ya. Nggak ngapa-ngapain, dan saya memang diajak. Kebetulan saya bisa main gitar ya, oke lah gitulah. Main toh juga lagu gereja nggak sulit-sulit banget atau gimana, saudara. Lalu dia melayani. Atau yang lain mungkin ya macam-macam, saudara ya. Karena mungkin papahnya pelayanan ya, akhirnya dia juga harus ikut pelayanan ya. Atau karena ada yang memaksa dia untuk pelayanan. Saya tidak tahu, saudara banyak saudara yang hadir di tempat ini, kenapa saudara bisa terlibat dalam pelayanan. Dan kenapa saudara sampai malam hari ini belum terlibat dalam pelayanan, saudara. Coba saudara tanya ya, sekarang pada diri saudara masing-masing. Kenapa saya sampai bertahan hingga hari ini dalam pelayanan saya? Karena pacar mungkin, saudara ya. Mungkin ya, ini enggak ya. Saya tahu Stephen Kasim mengasihi Tuhan, saudara. Stephen Kasim ini orang yang setia, saudara. Saya lihat dia, apa dia setia pelayanan karena ada dinding, saudara? Enggak juga, saudara. Saya sebelum dia ada dinding, dia juga mengasihi Tuhan, saudara. Saya yakin banyak orang-orang ya yang melayani itu bukan karena pacar, saudara. Ada orang-orang yang ya oke lah, saya jadi apa ya, karena pacar saya juga di situ. Malam hari ini saya mengajak kita memeriksa diri kita, saudara. Kita ada di tempat ini, apa karena ada si dia? Apa karena ada hal yang lain, saudara? Apa yang membuat kita tetap ada di tempat ini?
nama kita tetap tercatat di jadwal pelayanan, dan kita tetap bertugas mungkin di depan atau di belakang, sampai hari ini. Apa dasar kita sampai pada titik hari ini? Saudara, nomor satu, saudara, yang saya harapkan, saudara, dan Tuhan harapkan, karena cinta, saudara. Karena cinta pada siapa? Cinta pada Tuhan. Saya mengajak kita, saudara, sebelum bicara jauh tentang pelayanan, sekarang cintamu sama Tuhan sampai hari ini itu di titik mana? Kamu mengasihi Tuhan itu sampai di titik mana, saudara? Sampai pada malam hari ini. Apakah kamu masih di titik yang terendah, saudara? Waktu saya menyiapkan ini, saudara, saya bertanya ya sama Tuhan, Tuhan, cintaku sama Engkau itu seberapa tingginya? Bisa enggak saya mengukur? Coba saya ingin mengajak kita merenungkan, saudara, sampai di titik mana malam hari ini cinta kita pada Tuhan. Kalau saudara mungkin berpikir, oh, cinta saya pada Tuhan tinggi sekali ya. Kenapa? Saya sudah menyelesaikan berapa banyak pelayanan saya dengan sukses ya, saudara. Mungkin saudara pelayanan di sekolah minggu, saudara pelayanan di KK, ya, saudara pelayanan di mana saja, saudara. Dan saudara melihat kesuksesan-kesuksesan yang bisa dilihat oleh mata. Jumlah orang yang datang di KK saudara banyak, saudara lihat murid sekolah minggu saudara datang banyak, saudara lihat pelayanan saudara itu begitu luar biasa. Tapi coba pinggirkan semua prestasi pelayanan kamu. Mungkin kamu merasa, oh, saya sudah mengasihi Tuhan. Kenapa? Karir saya di pelayanan ini loh, saya sudah jadi song leadernya umum mungkin ya. Beberapa saudara jadi song leadernya umum. Coba pinggirkan semua pencapaian-pencapaian pelayanan itu malam ini, saudara. Dan detik ini, saudara. Kita sama-sama bertanya dalam hati kita, seberapa besar, di titik mana kita mengasihi Dia? Lebih dari apapun, saudara. Cinta sama Tuhan, kasih pada Tuhan, itu tidak bisa digantikan dengan apapun, saudara. Saudara mungkin bisa berpikir, banyak orang mencapai tingkat-tingkat tinggi dalam pelayanan, meskipun hidup mereka rusak, saudara. Itu satu pencapaian yang semu, saudara. Ada orang-orang yang begitu putus pacar, keplas, saudara, sudah hilang, tidak tahu rimbanya, saudara. Ada orang-orang yang dia sekali bentrok, saudara, dan satu pelayanan, saudara, mungkin crash dengan satu pelayan Tuhan yang lain, sudah hilang, saudara, sudah berhenti, saudara. Ada orang-orang yang punya geng, satu kumpulan, saudara. Lalu ketika gengnya ini satu persatu mulai menikah, mulai punya pacar sendiri-sendiri, dan dia mulai sendiri, dan mungkin meninggalkan kap ya. Dan dia merasa sendiri, kemudian dia juga ikut hilang, saudara. Saudara tahu kalau saudara datang di tempat ini karena hal-hal yang bisa dilihat oleh mata dan bukan karena cinta sama Tuhan, itu semu, saudara. Secinta-cintanya kamu dengan istri kamu atau kamu dengan suami kamu ya, siapapun kekasih kita ya, saudara, mereka manusia, saudara. Kita nggak tahu sampai kapan mereka bersama-sama dengan kita, saudara. Tapi kalau kita mengasihi Allah, saudara, kita itu tetap, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita akan tetap melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Mau kita sendiri, mau kita ada teman, mau kita merasa gagal, mau kita merasa hancur, mau pelayanan kita, ya rasanya itu sudah
aduh sudah di titik terendah ya, kamu akan bangkit lagi. Kenapa? Kamu melakukan semua, kamu dan saya lakukan semua karena cinta. Saudara setuju dengan saya ya? Sekali lagi saudara, setiap kali saudara mungkin merasa ada satu goncangan dalam pelayanan, ada satu goncangan hubungan dengan mungkin saudara-saudara sepelayanan yang lain, mungkin dengan pimpinan saudara, dan saudara merasa pelayanan itu jadi berat, saudara merasa pelayanan itu jadi menjemukan, membosankan, dan saudara rasanya quit aja lah, menyerah aja gitu. Coba tanya ya, saya ya bertanya pada diri saya, Detrit, apakah kamu mengasihi Tuhan? Sama seperti Tuhan Yesus bertanya sama Petrus. Ada Peter, apa kamu mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Cinta yang dipegang sama Petrus ya, terhadap Tuhan Yesus membuat dia rela melayani Tuhan sampai mati. Sampai mati. Saudara, ketika saya renungkan ya, bagaimana ya bisa hidup seperti Om Yusuf. Om Yusuf beberapa kali sharing, apalagi di camp ya, dia cerita tentang gaya hidupnya, bagaimana dia hidup, bagaimana dia melayani Tuhan dengan karunia ya, yang Tuhan berikan, saudara ya. Dan dia hidup seperti itu ya. Itu satu hal yang dahsyat, saudara. Saya lihat ya, kenapa dia bertahan? Apa karena tante? Karena dia mencintai Tuhan, saudara. Dia mencintai Tuhan. Saudara, nah, siapa? Apa wujud nyata dari Tuhan itu, saudara? Oke, kita melihat Tuhan itu adalah kebenaran, saudara. Karena Tuhan itu dalam Yohanes 1 ayat 1, Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman, saudara. Ketika kita berkata ya, kita melayani Tuhan, saudara. Ya itu klise lah, sudah sering didengar ya. Melayani Tuhan melalui hidup, melayani Tuhan melalui pekerjaan. Saya cuma ingin mengingatkan sekali lagi, saudara. Ketika kita melayani Tuhan, kita tuh melayani kebenaran. Kita mau buka itu dalam Roma, saudara ya, benar. Roma 6 ayat 15 sampai 16. Roma 6 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Lalu lanjut lagi ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Lanjutnya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, saudara, dalam kitab Roma ayat yang ke-6 ini, saudara, kita itu jadi pelayan, kita itu jadi hamba. Hambanya siapa, saudara? Hamba kebenaran ya. Kita memang memanggil diri kita atau memanggil orang-orang yang melayani itu sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu juga berarti hamba kebenaran, saudara. Setiap orang, entah dia berdiri di sini atau dia duduk ya sebagai jemaat, saudara, itu sudah dibeli sebagai hamba, saudara. Dan kita itu menjadi hamba kebenaran. Karena hanya ada dua, saudara. Dia mau jadi hamba kebenaran atau dia mau jadi hamba dosa, saudara. Sekali lagi mungkin ini saudara menganggap apa yang saya katakan, yang sharingkan ini satu hal yang klise yang sering saudara dengar ya. Tapi saudara, orang yang tidak setia menjadi hamba kebenaran itu akan jatuh, saudara. Di poin pertama tadi saya bercerita tentang cinta ya, yang jadi dasar kita melayani Tuhan.
Poin yang kedua, saudara. Saya ingin memberitahu sekali lagi pada diri saudara dan saya, kita ini punya satu identitas, hamba kebenaran. Dan kebenaran itu tidak ada yang lain selain firman Tuhan, saudara. Apa saudara orang-orang yang memegang buku seni berperang itu dalam pekerjaan saudara, atau ya ceritanya Winston Churchill atau apa ya, ya Alkitab tetap nomor 1, saudara. Mereka tidak bisa lebih pintar dari Amsal, saudara. Mereka tidak bisa lebih pintar dari pengkhotbah. Dan siapa yang lebih bijak, saudara, dari firman Tuhan, saudara? Firman Tuhan itu Allah sendiri. Nah, saudara, kalau saudara jadi hamba kebenaran, saudara harus setia pada kebenaran. Saya sekali lagi, saudara, ingin merenungkan, mengajak kita merenungkan sejauh mana malam hari ini kita melayani kebenaran. Kita itu melayani kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Ada hal yang menarik, saudara, dalam cerita Ayub. Kalau saudara update hari terakhir ini, saudara, wah, saudara itu menyelam di kitab Ayub, saudara. Ya, kalau saudara bisa bikin catatan-catatan tentang kitab Ayub itu banyak, saudara. Dan saya menikmati kitab Ayub, saudara. Saya merenungkan kitab Ayub. Dan ya habis ini Mazmur gitu ya. Ya mestinya senang, saudara. Tapi oh Ayub jangan berhenti saya gitu ya. Ini kadang-kadang jalan gitu ya. Kadang-kadang saya tuh kepingin ngendon di satu bagian itu ya. Andai kata ini dibaca lagi ya. Tapi Alpet itu kan jalan terus, saudara ya. Dan ya kejar-kejaran, saudara. Ayub itu satu kitab yang indah, saudara. Nah, kita melihat Ayub itu tidak tergabung seperti Harun begitu ya. Dia mungkin satu imam, dia melayani, mengangkat tabut, atau dia memercikkan darah pada hari Grafirat ya. Tapi Ayub itu disebut hamba. Loh, kapan dia melayani Tuhan? Ayub itu apa ritualnya Ayub? Ayub itu enggak diceritakan pergi ke satu bait Allah. Bait Allah itu belum ada, saudara. Ayub ini bukan orang Israel, saudara. Coba kita lihat itu, saudara, dalam Ayub 1, saudara. Coba kita baca ayat yang ke-7 ya. Ayub 1 ayat yang ke-7. Ayub 1 ayat yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya, ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Hambaku Ayub ya. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara perhatikan ya. Kita itu secara basic, saudara, itu bisa menjadi hamba Allah ketika kita taat pada kebenaran, saudara. Itu satu identitas ya. Saudara tidak bisa buang ya. Orang merasa ya, kalau dia sudah punya tit, namanya ditulis ya. Nah, kalau saya tit gitu ya di belakang. Itu ada seksi di mana saya melayani ya. Musik, kap, SM, itu keluar semua. Tapi apa waktu saya tit itu di sorga juga keluar? Belum tentu, saudara. Apa kamu juga diakui sama Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan di sorga, saudara? Banyak orang yang mungkin dia secara di gereja dia diakui sebagai pelayan Tuhan, saudara. Tapi di hadapan Tuhan dia bukan seorang hamba, saudara. Orang-orang yang diakui sebagai hamba oleh Tuhan itu orang-orang yang melayani kebenaran, melayani dirinya dalam kebenaran. Satu hal yang nyata dalam hidup Ayub, Ayub itu saleh. Ayub itu saleh itu ngomong tentang ibadah, saudara. Jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Berarti dia benar, saudara. Lagi saya mengajak, sebelum kita bicara jauh tentang dari pelayanan kecil ke pelayanan besar, karena itu kan sama Tuhan tinggal ditaruh begitu saja. Bisa enggak kita setia? Ini satu perkara yang dianggap kecil ya oleh orang.
hidup benar. 7 KPR lagi, ngomong seperti Om lagi. Ini satu perkara yang kecil. Ketika kita tidak setia dan kebenaran, secara mata orang lihat kita dikasih perkara-perkara yang besar. Tapi di hadapan Tuhan, kita itu tidak layak, saudara. Kita itu tidak layak dipercaya perkara-perkara yang besar, dan kita tidak layak mendapatkan janji-janji Tuhan yang besar. Kalau kalian berpikir, apa sih pencapaian tertinggi dalam pelayanan? Jadi gembala sidang mungkin. Notoknya kita itu loh, saya sudah melayani Tuhan, seperti saya ya. Jenjangnya pemain musik, saudara kira-kira sendiri. Pertama main di sekolah minggu, di kakak, pakai gitar kayu. Kok pinter ya anak ini ya? Terus dia cari, gimana ya aku bisa mempengaruhi kepala kakakku atau kepala SM ku? Oh, jalurnya dari kepala SM. Soalnya kepala SM tuh kenal sama kode treat ya. Nah, nanti bisa dimasukin di kaum muda. Siapa yang kenal sama kepala? Nah, coba kamu deket-deket sama itu loh nih. Kamu kan bisa main keyboard sama, nanti kamu bisa dimainkan di kaum muda. Ini Anda belajar. Kemudian dia membuat impress. Lalu, wah ternyata dia bisa main saja, masuk di jadwalnya pelajar. Nanti jenjang karirku selanjutnya di CAP ya. Oke. Main di, enggak puas ini. Coba aku ingin menaklukkan kebaktian umum ya. Gimana caranya? Aku harus membuat impress kode treat ya. Lalu apa ya caranya ya? Mungkin ketemu di studio aku tak pamer gitu. Enak ini ya. Sekolah di mana? Oh, kursus ya. Iya, langsung ya sudah nanti pelayanan hari Rabu. Loh, hari Rabu ya. Kok gak langsung Minggu ya? Atau loh kok aku disuruh main hari Senin ya? Loh, Senin kan yang datang kan sedikit. Wah, ya sudahlah dijalani aja karir ini. Main. Tugas lagi kemudian. Wah, ini harus meningkat ini. Lalu tahu nggak? Aku dapat karir pelayanan meningkat. Kenapa? Aku main di rally doa loh. Nah, kamu kan masih main di kebaktian Jumat biasa atau kelasku rally doa. Rally doanya yang itu KW 1 gak bisa. Bentar lagi aku naik gitu. Tuh teman-teman yang song leader Rebu. Wah, aku saiki di umum loh ya. Ya, kalau kalian anggap tuh pelayanan tuh karir-kariran seperti itu, saudara. Mentoknya itu jadi apa sih? Coba saya tanya, karir tertinggimu di GBZ ini jadi apa? Gembala sidang. Mau saudara ditempatkan, main musik sudah pinter, terus ini sudah pernah mimpin kaum muda, sudah apa, terus mungkin Eko ya. Lalu Om datang, bisa buka cabang di mana? Di Bekasi mungkin atau di mana gitu ya. Dia bisa buka cabang di mana? Ini di Gresik atau gimana? Apa sih tingkat tertinggi kita di GBZ nih loh? Kita ini mau muter-muter melayani ini, mau naik-naik terus titik mana yang kita mau ini sampai titik mana? Mungkin saudara yang nyampaikan firman Tuhan, aku harus jadi pengajarnya SAE. Ya apa caranya? Aku harus bisa duduk jajaran sama Om Kerem. Bayangkan, aku akan belajar firman Tuhan, membuat orang-orang impress. Tugas di doa Senin, firman, aku harus meningkat tugas di nanti tiba-tiba aku dipercaya sama Om Yusuf tugas di hari Rebu, tiba-tiba wah aku jadi pengajarnya SAE. Ya, apa seperti itu saudara? Kita itu melihat perkara yang besar itu apa seperti itu? Saudara ingat Simeon atau Hana, saudara. Itu titik karir pelayanan dia. Itu ketika dia melihat bayi Tuhan Yesus ya. Lalu Maria datang bawa bayi gini. Lalu Simeon lihat, loh ada bayinya Tuhan Yesus ya. Lalu dilihat, wah lucu ya, lucu gitu ya. Bayinya Tuhan Yesus. Lalu dia melihat selesai tugasnya di dunia. Selesai kehendak Tuhan dalam hidupnya. Lalu dia mengucapkan satu kalimat saudara, yang menjadi sangu untuk Maria, mamanya Tuhan Yesus itu, untuk Maria ini bisa kuat saudara. Dan kalimat itu saudara dipercayakan sama siapa tadi? Kok saya jadi blank saudara? Dia hanya hidup untuk Simeon, dia hanya hidup untuk mengucapkan kalimat itu pada Maria, saudara. Itu puncak pelayanan dia. Saya kita lihat puncak pelayanan yang lain, saudara.
Apa terakhir puncak pelayanannya Tuhan Yesus? Saudara? Oke, Tuhan Yesus punya jemaat kecil, bisa memberi makan 5.000 orang, dia jadi selebritis. Tapi waktu dia ditangkap di Taman Getsemani, jemaat dia tinggal 3. 3 itu pun lari, saudara. Dan ya, pencapaiannya apa, saudara? Kalau dilihat secara mata manusia, habis, saudara, pencapaian Tuhan Yesus. Tingkat tertingginya Tuhan Yesus itu di kayu salib, saudara. Kadang kita itu melihat tingkat tertinggi, ya. Puncak dari kita melakukan kehendak Tuhan, puncak dari pelayanan kita, itu kita itu cuman melihat karir, jenjang, karir, tingkatan, jadi ketua apa. Ketika kita melihat pelayanan itu hanya setingkat seperti itu, kita itu jadi jelek, sungguhan, kita itu jadi jelek. Kita itu dengan mudah jadi sombong, karena ada satu posisi. Kita itu dengan mudah jadi meninggikan diri, saudara. Kita itu dengan mudah merendahkan yang lain, saudara. Dan orang yang seperti ini, saudara, tidak akan punya hati yang tulus. Kita tidak tahu sampai titik mana secara manusia Tuhan akan membawa pelayanan kita. Saudara, ada orang yang sampai dia mati, saudara, dia tetap mengisi absensi. Dan sekarang om-om yang ngisi absensi, tante-tante yang absensi itu sudah hilang. Ya, diganti dengan titit itu tadi, saudara. Mungkin mereka sampai mati, mereka kan melayani di situ, saudara. Apa itu berarti tingkatan mereka di hadapan Tuhan lebih rendah dari orang-orang yang punya jabatan tinggi di gereja? Belum tentu, saudara. Jadi, selain kita berkata tentang kebenaran, saudara, poin yang ketiga, saudara, bagaimana sih mata kita itu melihat apa yang menjadi perkara yang kecil, apa yang menjadi perkara yang besar, saudara. Jangan kita ini hanya melihat apa yang dilihat manusia, saudara. Kalau saudara melihat pelayanan seperti itu, ya, itu satu hal yang salah, saudara. Perkara yang besar, saudara, yang mau dipercayakan Tuhan pada kita, itu bukan melulu berarti masalah jenjang pelayanan kita, tapi apa kehendak Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan, ya. Karena saudara sudah selesai mengerjakan pekerjaan kehendak Tuhan yang lain yang lebih kecil, yang lebih mudah. Satu kehendak Tuhan yang mungkin lebih sulit, ya, dan satu kehendak Tuhan yang paling top, saudara tidak bisa lakukan, saja. Kalau tidak menyerah penuh, ya. Itu maksudnya perkara yang besar. Jadi konteks ayat ini, saudara, itu jangan hanya saudara kaitkan tentang pelayanan saja, saudara, tapi dalam hidup kita, saudara. Waktu kemarin di camp, saudara, saya rada keki, ya, sama satu kelompok, saudara. Karena saya jaga tepung itu, saudara. Ya, anak-anak yang lain. Ya, jadi peraturannya ya kayak gini, terus itu mas gini. Dulu jangan gitu, jangan gitu. Lalu saya kemudian ngomong. Lalu ada beberapa grup yang nakalan, saudara. Curang, saudara. Terus kandel lo, cepetan dijanu. Jadi tepung yang saya tumpah ini diciduk, esrek-esrek gini, saudara. Kemudian dia lari dimasukkan, saudara. Saya ingat ayat ini, saudara. Kalau dalam perkara game yang kecil saja, kita tidak bisa jujur, saudara. Apalagi dalam pekerjaan, saudara. Saya cuma ingat, hello, ini hanya game. Kamu kalah juga. Tidak apa-apa toh. Ya sudah toh, kamu kalah. What? Kenapa? Apa kamu malu karena kamu kalah? Ya, nikmati aja lu kalah, rek. Udah ngomong kalah dan sukacita. Kita kan tujuannya bukan menang-menangan. Jadi ya mau kelompokmu dapat cuman 1/4 on, ya berapa ya, dinikmati aja, saudara. Ada yang sampai 200 berapa, saudara. Ya sudah, saudara. Nah, sekali lagi, saudara, lihat diri kita yang sekarang. Jadi saya mengajak kita introspeksi, ya.
dengan hal-hal yang tadi saya sharingkan ya. Nah, kemudian masalah saya sharing ya, bagaimana Tuhan memimpin saya sampai malam hari ini, saudara. Harapan dari sharing saya yang terakhir ya, sebelum saya menutup semua, saudara. Saya ingin kita mengerjakan apa yang kita pegang sekarang, saudara. Apapun itu ya, pelayanan saudara. Mau saudara di sekolah minggu, mau saudara di sini jadi usher, mau saudara di sini jadi absensi, jadi pemain musik, mungkin bantu-bantu teman-teman yang nyiapkan bangku atau segala macam, apapun ya pelayanan saudara, di kakak atau apapun ya. Kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Waktu kita mengerjakan hal itu, saudara, dengan sungguh-sungguh, saudara, itu ngefek kok, saudara. Itu ngefek dan itu menjamah hati Tuhan, saudara. Nah, saya akan sharing sedikit tentang pelayanan saya. Saya bukan contoh yang baik. Jadi kalau saudara lihat contoh yang jelek ya, saudara jangan tiru ya, saudara. Saya hanya ingin cerita, saudara. Entah menurut saudara saya baik atau enggak, saudara. Saya memulai pelayanan saya itu di doa pagi, saudara. Beberapa saudara yang ikut camp juga sudah dengar, saudara. Karena saya, ya waktu itu saya masih ya SMA begitu, dan waktu saya SMP saya diajari papa saya main gitar, saudara. Dan lagu yang saya pelajari pertama itu Burung Kakak Tuhan. Kunci C, G7 sama F ya, karena enggak pakai grip itu, saudara. Dan itu gitar butut, saudara, diajari papa saya. Dari itu, saudara, 3 kunci itu waktu saya ngelesi ya, saya ngajar 3 kunci itu, saudara. 3 kunci itu kemudian ya saya belajar sendiri, enggak ada guru, enggak ada apa. Saya cuma lihat kadang-kadang kalau sekolah minggu kan ada Om Bentri, Om John Fang itu ya. Lalu saya lihat ya, wah kayak gitu ya mainnya. Itu saya tiru-tiru sendiri, enggak karu-karuan, saudara, tapi ya saya tiru. Satu kali saja di PD sekolah SMP saya itu ada PD dan saya jadi gitaris layer yang kedua. Jadi kalau gitaris satunya enggak datang ya saya enggak main, karena saya enggak bisa, saudara. Ya saya main, oke, tugas. Kemudian, saudara, tiba waktu saya SMA begitu, kemudian saya ini kan tinggal di sekitar Tambang Boyo ya. Ada Yonatan enggak di sini, ada Sipit ya. Oh, ya saudara, saya sharing, saudara. Saya itu dekat sama engkongnya almarhum, engkongnya Yonatan, saudara. Saya anggap seperti engkong saya sendiri. Beliau ini pelayanan di situ, nanti ya dia tinggal di situ sendiri sama 1 anaknya. Lalu saya sering ke situ, saya lihat ya, setiap jam 4 pagi di situ ada doa pagi, saudara. Singkat cerita, nggak tahu kenapa saya itu rindu datang doa pagi. Lalu saya datang. Dan di doa pagi itu ya, yang datang itu orang tua-tua, mak-mak, engkong-engkong, ya mbah-mbah yang sewean itu. Dan ada 1 orang tua, dia itu sakit apa ya, yang goyang, ya semacam Parkinson begitu. Udah digoyang terus, dia gini-gini terus. Nah, terus dia duduk, lalu berdoa. Saya tahu suasana doanya itu ya. Nah, karu-karuan, ada yang ada yang diam, ada yang tidur, ada yang apa. Ada yang main musik, saudara. Lalu saya tuh duduk di situ ya, saudara. Saya juga belum berbahasa lidah, saudara. Cuman ada satu kerinduan, saya ingin datang, saudara. Lalu saya lihat engkong ya, saya enggak punya engkong, saudara. Sekarang habis ini saya punya engkong lagi. Nah, saya enggak punya engkong, akhirnya saya ketemu sama engkong itu, saudara. Dan beliau itu memberkati saya, mengarahkan saya untuk saya baptisan apa segala macam. Lalu saya duduk, saya ikut di situ. Hidup saya itu belum benar-benar banget, saudara. Tapi saya datang, lalu jam 5 ya dia bilang, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya lihat, kok enggak ada yang main musik ya. Lalu ya oke, saya akan main musik sih. Kong, nanti besok bisa main musik enggak? Rame jam 4 loh ya. Rame, ya sudah Kong, enggak apa-apa Kong, pakai gitar kayu pelan aja. Waktu saya mulai main musik, saudara, enggak ada song leadernya, saudara. Biasanya kan ada yang memimpin penyembahan. Kalau kalian datang pada waktu itu ya, itu tahun 96 ya, saudara. Saya sempat hampir 8 tahun ya mungkin jadi doa pagi itu, saudara. Sebelum dipegang, diambil alih sama Om Yosmato almarhum sampai sekarang. Enggak ada song leader. Enggak ada yang memimpin penyembahan dan
Lah terus saya main musik nih ngiringi siapa saya? Diri saya sendiri ya. Lalu tiba-tiba ada yang mimpin, saudara. Si engkong ini membuat jadwal dan mimpin ya. Dan yang mimpin ya namanya emak-emak, saudara. Suaranya kan melorot, saudara. Jadi pertama main di kunci G, terus dia melorot, saudara. Melorot sampai kunci C, saudara. Ya Tuhan. Lalu emak ini melorot, saudara. Dia pindah, dan saya namanya penyembahan ya. Kalau kalian dengar penyembahan kan satu kunci runtut gitu, enggak, naik tuh, dan saya tuh kadang-kadang saya bilang tuh kan saya tahu ya pegang grip B itu di gitar kayu yang jelek itu kan berat, main grip itu ya menyiksa diri. Dan saya belajar, oh Tuhan gitu ya, aku harus kuat ini gitu ya. Dan saya melayani mak-mak dan kongkong yang suaranya enggak karuan itu. Dan saya mesti catat ya. Di situ udah ada satu nonik-nonik cantik yang membuat saya bertahan, terus aku seneng ya. Nggak ada, cuma ada mak engkong itu aja. Tapi saya tahu ya, kalau sekarang saya bisa dengar ya, si Om nyanyi gitu, kemudian saya nyari kuncinya dapat ya. Nah, kalian lihat ya, Om sudah nyanyi, pemain musiknya nggak ketemu chordnya, dan saya ternyata dilatih Tuhan itu dari awal saya pelayanan, sama para engkong-engkong ini, dan saya melayani orang yang nggak bisa nyanyi. Apa ada orang yang memuji permainan gitar saya? Tidak ada. Engkong mak ya, bahkan main salah, bahkan apa gak ngurus. Mereka nyanyi aja, nggak diringi ya, mereka jalan ya, nggak ada orang yang menghargai. Tapi saya setia. Sampai satu waktu saya tuh merasa nggak bener banget, saya melayani, lalu saya ikut memimpin penyembahan. Lalu saya dijadwal, saya memimpin penyembahan, dan mereka mulai mengikut ya. Waktu saya nggak datang, mereka merasa ada satu yang hilang, kumpulan orang tua-tua ini. Dan mereka, wah sepi karena gue gitu ya. Dulu kan ada saya juga ya. Tapi mereka dapat satu teman. Ketika saya hadir di situ, mereka melihat saya sebagai anak muda yang 1-2 hari bisa bertahan, hari keempat akan plastik karena tidak ada yang menarik. Tapi saya stay di situ. Saya setia di situ dalam perkara yang kecil. Ada satu hal yang indah. Saya merasa ada satu ikatan batin ya, dengan orang-orang yang berdoa di doa pagi itu. Sampai hari ini, semua orang yang hadir di doa pagi waktu zaman saya ada di situ, itu sudah meninggal semua. Satu persatu itu dipanggil Tuhan. Saudara tahu itu waktu lama, saudara. Nah, saudara, ada satu bapak yang tadi saya ceritakan Parkinson, namanya Pak Jito. Dia ikut doa semalam suntuk, kayak saya temani apa. Satu kali dia itu nggak datang, lama dia nggak datang. Lalu saya bukan siapa-siapa, dan saya itu masih metal-metalnya, saudara. Tapi saya tuh bisa punya kerinduan besuk orang ini, saudara. Loh, bapak ini gak ono ya, terus tak sambangi rek gitu ya. Lalu saya tanya ya sama Kong Ken, Kong rumahnya di mana Kong? Lalu saya datang sendiri, tidak ada teman, tidak ada yang nyuruh saya, tidak ada nonik-nonik yang nemeni saya, tidak ada yang membuat saya semangat, cuma satu, ada satu perasaan, saya ini tidak berharga di mata Tuhan. Saya merasa hidup saya itu jelek ya pada waktu itu, tapi saya bisa dekat dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang setia sama Tuhan. Karena saya penuh dosa, saudara. Saya tuh beranggapan biar saya yang melayani mereka. Saya mau mencintai mereka, melayani mereka. Waktu saya datang ke rumah Mbah ini ya, Mbah Jito ini, saya masih ingat, saudara. Dia itu sakit diare, simple sakitnya. Dia itu sakit diare, tapi dia tinggal sendiri di satu rumah kumuh yang seperti kandang ayam, kecil, dan dia tinggal sendiri. Karena dia terus diare, dia tidak bisa tak beol di mana saja di rumahnya itu. Dan saya ingat, saudara, dia itu pakai tas kresek untuk gantinya pampers. Dia gunting, mungkin dia dengan sisaan dia robek terus dia jadikan pampers. Di situ belas kasihan saya itu timbul. Saya mulai berdoa buat orang ini. Saya mulai bikin laporan ke gereja supaya orang ini ditangani. Dan saya mulai mengasihi jiwa-jiwa yang lain. Ada satu namanya Mbah Joy, itu orang Katolik, saudara. Dia itu sebelum mati, saudara, saya datang pada waktu dia lemah, belum mati, dia kasih saya kalung rosario fosfornya yang bisa nyala itu, saudara.
Dan itu dulu waktu saya manggung, metal, saya pakai, ini metal banget ya, dikasih sebelum meninggal, ini satu hal yang metal, lalu saya pakai, kadang-kadang ya karena dia Katolik ya, tapi dia akhirnya ya dia jadi sungguh-sungguh di gereja itu, dan saya melayani dia sebelum dia juga meninggal, di situ, sampai saya tarik, tahun 2016 ya. Waktu mama saya dalam keadaan kritis, saudara, dan mama saya itu sebelum meninggal, saudara, saya sama Priscilla ini dapat kesempatan untuk melayani mama saya di rumah sakit, saudara. Ada berapa banyak orang-orang yang itu mamanya, saudara, tapi dikasihkan ke suster, saudara. Ya sudah, mungkin saudara sibuk atau gimana, saudara, tapi oleh anugerah Tuhan, saya dapat kesempatan merawat mama saya. Saya tahu, saudara, bagaimana mama saya itu ganti pampersnya mama saya, lalu saya gendong mama saya ke kamar mandi, mendudukkan dia, dan saya bisa merawat mama saya itu. Satu yang saya ingat ya, Tuhan itu sudah menyiapkan saya bertahun-tahun sebelumnya, dalam pelayanan awal saya, supaya saya kuat melayani mama saya. Dan saya melihat ya, satu hal yang kecil yang Tuhan beri pada kita, itu ada sambungannya mungkin berapa tahun yang akan datang, saudara. Seperti saya tadi ngiringi engkongnya Yonatan sama orang tua-tua itu, saya dilatih feeling, saudara. Saya belajar feeling dari mana, dan karena saya kuat ya, saudara. Maksudnya diolah seperti itu, saudara. Waktu saya belajar sendiri, saudara, mungkin saya lihat YouTube atau saya dengar orang main atau saya dengarkan satu musik, saudara, saya tuh bisa langsung tahu chordnya, saudara. Oh ya, chordnya ini. Oh ya, notnya ini. Kenapa? Saya dulu sudah dikasih Tuhan. Dan saya setia di pelayanan saya. Saya nggak tahu cerita pelayanan saudara bagaimana sampai hari ini. Tapi sebagai penutup, saudara, saya ingatkan sekali lagi. Apa yang kita pegang sekarang? Sekarang. Mau rencana, mau jadi penggantinya Om Kerem ya? Nanti. Sekarang, apa yang kita pegang? Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Karena cinta. Saya juga mengajak, kalau saudara sampai hari ini saudara masih jadi pelayan jemaat kap biasa, saudara. Saya belum masuk pelayanan sih. Karena kalau pelayanan itu tuntutannya banyak, saudara. Loh, saudara itu sudah dibeli dengan harga yang tunai. Saudara adalah hamba kebenaran. Kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi tidakkah saudara rindu, saudara, melakukan sesuatu yang lebih, seperti lagu kita di awal? Aku mau melayani Engkau lebih lagi, Tuhan. Oke, aku akan masuk singer. Oke, aku akan masuk ke jadi song leader, mungkin jadi singer, atau jadi pemain musik, atau aku akan masuk dalam satu bidang pelayanan tertentu. Aku mau melayani Engkau lebih lagi. Ketika kita melayani Tuhan dengan hati penuh cinta, rencana Tuhan itu kayak bak dibuka gini, saudara. Lalu jalanmu itu bisa, kadang itu saya noleh ya. Terus aku jadi ketua musik ini ceritanya piye gitu. Kadang-kadang saya tuh ngurut, wah iya ya gini. Paling terakhir boleh ya, saudara, ini ngisi 2 menit. Saya tuh belajar melihat pemimpin dalam keadaan dia seperti apapun, saudara. Engkongnya Yonatan ini, saudara, itu enggak tahu potensi apa yang ada di dalam diri saya. Dia juga enggak terlalu peduli kalau saya itu pinter main musik ya. Satu yang saya tahu, saudara, engkong ini ngomong apa, aku nurut. Engkong ini kemana, saudara? Terus dia kesusahan bawa ya, aku akan bawakan bukunya. Jadi saya tuh engkong bawa, engkong ini, engkong ngantuk gitu. Engkong ini punya satu kayak dayang-dayang gitu sama ajudannya, saudara. Ya, engkong ini juga gembala sidangnya Tamangboyo ya waktu itu ya. Dan saya setia ya, mengiring sampai engkongnya Yonatan ini dipanggil Tuhan, saudara. Dia batuk-batuk, hari-hari terakhirnya saya juga ikut menemani, saudara. Lalu
Saya punya Om Jupin, Om Timotius Pinarto ya. Saya ingat ya, dia itu mengalami banyak pergumulan untuk mengatur musik. Saya tahu ya seksi musik yang ada di GBZ sekarang. Kalau itu ada sampai hari ini ya, itu karena anugerah Tuhan. Kalau ada orang-orang yang bertahan dan mereka masih tetap melayani. Saya tidak tahu apa motivasi mereka, tapi satu hal, itu semua karena anugerah Tuhan. Om Pinarto ini beberapa kali saya lihat ya, susah apa, lalu saya, Om apa yang saya bisa bantu apa. Saya juga tidak ngatok, saya tahu ngatok ya, cari muka, dusel-dusel supaya sama Om dijadikan apa. Dan saya bukan orang-orang yang cemerlang secara pemain musik ya, saudara. Karena pada waktu itu, saudara, musik heavy metal itu tidak boleh masuk di gereja, saudara. Dan masih tipikal musiknya Robert Danlea, Sukacita Penuaian tuh masih jazz rock ya, kayak Cassiope itu tidak ada, saudara. Yang rock kayak Louder Than Life itu tidak ada, saudara. Dan tuh main itu tabu, saudara. Main distorsi itu kayak satanik ya. Oke, ngerem, saudara. Tapi saya mengasihi Om Jupin. Waktu saya terakhir ke Tulungagung, satu yang saya ingat, Om Jupin. Saya itu mencintai dia, saudara, sebagai pemimpin saya, saudara. Dan ya cuma itu yang saya lakukan. Om suruh saya main, Om suruh tempatkan apa, Om ngajak saya mikir apa ya saya. Satu kali Om bilang, Om akan pindah, Om akan ke Singapura, lalu Om akan tidak tahu rencana Tuhan bagaimana, Om titip ke kamu. Waktu saya diserah itu, saudara. Wah, saya itu tidak worth it. Wah, gitu ya saya. Tidak. Lalu omong-omong, lalu saya cerita bagaimana saya hidup dan lain sebagainya. Dan Tuhan kasih kemurahan. Sampai hari ini, saudara. Ya, saya masih memegang jabatan itu bukan karena kuat saya, bukan karena saya baik, tapi saya tahu, saudara, Tuhan itu ingin saya melakukan sesuatu lebih, saudara. Dari yang kecil, Tuhan ingin saya melakukan sesuatu yang lebih besar. Tuhan ingin saya memikirkan sesuatu yang lebih besar. Haleluya. Yesus, kami mau melayani Engkau Tuhan lebih lagi. Mungkin ada di antara kami yang merasa lemah hari-hari ini, yang merasa jenuh akan pelayanan kami karena kami merasa pelayanan kami kecil. Kami merasa pelayanan kami hanya seperti ini saja. Tuhan, Kau yang menguatkan hati anak-anak-Mu yang merasa jenuh, hati anak-anak-Mu yang merasa lemah, atau bahkan mungkin yang belum melayani. Entah mungkin belum melayani karena merasa malas, entah mungkin belum melayani karena ada satu ikatan. Ada satu hal yang membuat mereka tidak bisa mengasihi Engkau lebih lagi. Tuhan, tolong supaya kami dikuatkan malam hari ini, Tuhan. Kami mau melayani Engkau lebih lagi, lebih ngotot lagi, Tuhan. Lebih lagi memberi diri kami untuk melayani Engkau. Bukan karena apapun, tapi nomor satu, karena kami mencintai Engkau, Tuhan. Dan cinta kami akan setia, akan tetap sampai selama-lamanya, Tuhan. Ini komitmen kami, Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang kuatkan kami terus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan terus melayani Engkau. Mulai dari perkara yang kecil sampai Tuhan memberi perkara yang besar. Satu kehendak, satu tugas yang terbesar yang bisa kami lakukan dalam hidup kami dan pelayanan kami. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, salah satu, terserah yang mau jawab dulu siapa. Pertama kali pelayanan apa sih? Kira-kira tahun berapa? Kalau saya pertama kali pelayanan itu usher di pelajar. Itu SMP juga, tapi lupa tahun berapa. Terus pertanyaan? Saya sama Marnat. Usher juga? Usher juga, Oke. SMP. Oke. Ya, cepat aja teman-teman ya. Terus yang nomor 2, ceritakan tentang pengalaman atau berkat
yang paling berkesan selama melayani di KAP? Satu aja, salah satu. Berarti yang di KAP ya? Ya, Berarti udah acara ya? ya. Pertama kali masuk KAP langsung acara ya? Iya. Oh ya, ini pertama kali masuk KAP langsung acara. Oke. Iya, soalnya Berkat atau pengolahan yang paling berkesan di KAP? Pernah sih saudara, jadi acara itu kan berhubungan dengan ide-ide ya saudara ya. Jadi kalau ide-ide pengolahan buat saya, ide-ide kadang bisa diterima bisa nggak diterima saudara. Diterima oleh pimpinan ya bagus, kalau nggak diterima ya nggak boleh gondok saudara ya. Jadi itu pengolahan buat saya saudara. Jadi saya mungkin merasa kok gini ya, kok misalnya kok lama ya ACC acaranya gitu mungkin ya saudara ya. Cuman ya belajar untuk bisa bersabar dan menunggu waktunya Tuhan kayak gitu saudara. Ya, kalau saya pertama kali masuk KAP itu juga langsung acara juga, dan baru setahun sih di acaranya KAP. Kalau saya kan dari pelajar, di acaranya pelajar. Pengolahan yang paling yang paling berkesan di acara itu nggak di KAP, nggak di pelajar ya, sama karena prosesnya kan sama. Itu karena saya ini orangnya nggak suka bertele-tele gitu ya, senangnya yang cepet selesai beres gitu. Dan kalau di sini itu kalau teman-teman tahu kan banyak jenjangnya gitu ya, dari si acaranya, terus ntar dari kabit ke ketua ke penanggung jawab dan lain sebagainya sampai om itu kan panjang gitu ya. Nah itu pengolahan saya itu nunggu ACC-nya itu yang terlalu sangat luar biasa indah gitu ya. Jadi itu pengolahan yang cukup ini sih, cukup membuat saya akhirnya ya lebih sabar lagi jadi orang kayak gitu. Feli? Kalau saya masuk acara barusan ya, Iya, nggak barusan berapa bulan. Kira-kira berkat atau pengolahan apa yang didapatkan? Waktu saya waktu saya jadi PIC-nya di waktu bulan kapan hari itu tentang talkshow-nya Om ya waktu itu ya. Itu kan kita tentang family kan. Terus ternyata tuh kita kan gabungan waktu sama pelajar. Ternyata ada satu anak pelajar yang dia bawa temennya, dan temennya tuh barusan pertama kali datang gitu ya. Dan ternyata dia tuh punya masalah tentang keluarganya. Waktu dia datang, dia merasa kayak temanya tuh bisa pas. Terus habis gitu dia berani untuk ibaratnya curhat gitu ya, curhat, minta bantuan untuk bantu doa dan sebagainya, karena waktu itu dia benar-benar bingung tentang permasalahan di keluarganya. Jadi terus disitu saya ternyata ya kalau kita tuh harus menjalankan yang namanya pelayanan dengan sungguh-sungguh gitu, karena kita melayani itu bukan hanya melayani Tuhan tapi juga kita melayani jemaat seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi tapi yang jawab salah satu aja, boleh dipilih. Ya, karena mic-nya di Natalia. Oh, terserah anaknya. Oke. Pokoknya pilih salah satu ya. Ini pertanyaan nomor 3 supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa dapat kesempatan. Seberapa kuat, skalanya 1 sampai 10 ya, seberapa kuat pelayanan ini menjadi booster bagi rohani kalian? Ngerti maksudnya? Jadi peningkatan rohaninya itu dari skala 1 sampai 10 berpengaruhnya seberapa besar sih pelayanan ini buat rohani kalian? Apa sedang-sedang aja atau sangat berpengaruh? Silakan. Ya. Ya, kalau dari 1 sampai 10 saya kasih skala 9. Karena kalau saya sebagai anak acara itu ya, kerinduan saya itu cuma satu gitu ya, membawa semua yang datang waktu itu. Jadi setiap acara, setiap hari Sabtunya itu semuanya tuh dapat berkat gitu. Jadi nggak cuman dari puji-pujian, nggak cuman dari ketemu teman-teman kanan kiri, tapi juga dari firman-Nya, dari semuanya ya. Jadi include satu kebaktian itu bisa jadi berkat. Makanya kenapa jadi booster saya, karena saya ingin setiap kita tuh bisa merasakan Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Ya, itu sih. Makanya kenapa kok saya kasih 9. Kalau 10 ya nothing perfect lah ya menurut saya. Jadi saya kasihnya 9 gitu. Ya, oke. Terima kasih buat si acara. Kita berikan tepuk tangan. Berikutnya
musik dan pujian. Ya Stanley ini, ya Stephen, Yonatan, sama Stanley. Nah Stanley ini merangkap, jadi dia ini kabit 1 tapi juga juga menjadi pujian karena partnernya nggak, Yemima nggak datang ya? Oh ya, Yemima nggak datang. Ya, oh ya, tadi mungkin dari teman-teman tadi sudah saya perkenalkan untuk teman-teman yang si acara ya. Jadi sekarang yang si musik itu ada Stephen dan juga Yonatan, ini yang menghandle musik. Kemudian untuk pujian dihandle oleh Stanley dan juga Yemima. Nah, tadi saya lupa memperkenalkan diri, saya juga namanya Stephen atau biasa dipanggil Jurli karena rambut saya keriting. Saya bersama-sama dengan Stanley sebagai kabit 1. Oke, jadi pertanyaannya sama kok. Pertanyaannya sama seperti si acara tadi. Teman-teman, terserah yang mau jawab dulu siapa. Pertama kali pelayanan apa sih? Kira-kira tahun berapa? Ya. Kalau saya pertama kali pelayanan di sekolah minggu kalau nggak salah ya. Saya jadi, karena waktu itu waktu masih kecil sekolah minggu di rumah saya, jadi saya bantu-bantu nata kursi, ngepel, nyapu gitu. Terus akhirnya berkembang terus sampai sebesar ini. Puji Tuhan, saya bisa jadi kuat dan bisa bermain gitar. Nah, terus langsung saja saya anukan apa tadi anunya kendala ya? Apa? Pengalaman paling berkesan dalam pelayanan. Kalau yang paling biasanya paling membuat iman goyah itu kita sudah kerja keras, bikin musik yang bagus, berusaha bikin musik yang bagus, berusaha kita kalau saya sih sebagai pemain musiknya gereja, saya pingin musik saya ini enak. Karena apa? Karena kalau musiknya enak, jemaat bisa enak muji Tuhan ya. Tapi namanya manusia, seperti katanya kekasih Stanley tadi, tidak ada yang sempurna, nothing is perfect ya. Jadi pasti ada cacatnya. Jadi kadang-kadang kita juga sudah berusaha tapi masih ada cacatnya. Itu yang mungkin kadang-kadang kita sebagai para pemain musik ya, mungkin ya, apalagi yang otak dari aransemen musiknya itu kadang-kadang aduh kok sayang sekali ya. Tapi tidak ada yang kebetulan. Tuhan pasti punya rencana biar kita bisa lebih berusaha lagi. Lanjutnya apakah menjadi mood booster? Sangat pasti. Karena apa? Karena skalanya berapa? Skala. Kalau skala saya 10. Karena buat saya Tuhan yang paling perfect ya. Jadi jadi 10. Karena pasti, karena sangat jadi booster ya. Karena kalau saya mungkin nggak pelayanan, saya juga nggak mungkin bisa sampai sekarang ini. Mungkin ya pasti sih. Jadi karena saya ikut pelayan, makanya Tuhan memberi hikmat, memberikan fasilitas seperti ini ya. Oke, lanjut. Terima kasih buat teman-teman dari musik. Yang pujian sekarang, Stanley. Sejak kapan pelayanan? Pelayanan sejak tahun 2000 berapa ya? 2001. Nah, apa? itu asyir. Ya, rasanya semua pelayanan mula-mula itu asyir, teman-teman ya. Jadi bersyukurlah kalau kalian sekarang asyir, karena nanti Tuhan akan menjanjikan satu pelayanan yang lebih indah, teman-teman. Ya, itu menurut saya gitu ya. Karena semua berawal dari asyir, dari menyambut teman-teman yang lain, kalian bisa jadi berkat selebihnya gitu ya. Habis itu Berkat dan pengolahan. Hah? Berkat atau pengolahan, sebenarnya berkat yang saya terima itu ya jadi ketua musik ini, saudara. Ketua pujian ini, saudara. Ya bayangkan saya kecil itu nyanyi aja nggak suka. Ya, saya nggak suka nyanyi. Kalau saya ke sekolah minggu, sampai papa saya itu yang ngontrol gitu ya. Kamu nggak nyanyi ya di sekolah minggu? Papa lihat dari belakang. Saya paling nggak suka nyanyi, saudara. Saya paling nggak suka nyanyi. Tapi entah kenapa
Tuhan percayakan untuk di bidang pujian gitu. Saya juga tidak ngerti, ternyata doa orang tua itu besar kuasanya, saudara ya. Karena mama saya itu punya kerinduan bahwa salah satu anaknya itu bisa nyanyi, tapi nggak tahu kenapa mama saya kok pengen anaknya jadi suka nyanyi itu nggak tahu, dan akhirnya Tuhan memberi anugerah itu ke saya. Itu berkat yang paling jelas gitu ya. Saya jadi ketua pujian tuh dulu kalau saya ingat-ingat sudah nggak mungkin, karena saya nyanyi aja nggak suka, apalagi bagus suaranya, udah jauh pasti ya. Saya dulu sukanya cuma musik memang. Kalau memang musik saya memang sangat suka dari kecil gitu ya. Nah, terus untuk booster rohaninya ya skalanya antara 9 sampai 10 juga, saudara ya. Ya pokoknya bukan cukup tapi sangat berimpact ke rohani saya gitu. Karena menurut saya pujian itu salah satu aspek penting dalam suatu kebaktian ya kan, dimana pujian itu mempersiapkan, seolah-olah kayak mempersiapkan supaya hati jemaat itu lebih siap untuk menerima firman. Nah, menurut saya itu gitu. Jadi jemaat datang dengan segala keadaan mereka, datang di sini kita nyanyi sama-sama, kita sebagai worship leader mengajak mereka untuk nyembah, untuk mempersiapkan hati, untuk membuka hati, untuk menyembah Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan dulu. Setelah mereka merasakan kebaikan Tuhan, firman diberikan. Bleng. Nah, itu menurut saya itu seperti itu. Jadi saya sebagai pengurus pujian itu juga sangat concern untuk memperhatikan kerohanian saya terlebih dahulu gitu ya. Sebelum saya puji-pujian, sebelum saya memperhatikan teman-teman yang singer di sini, saya sendiri harus mengoreksi rohani saya sendiri gitu ya. Sudahkah saya itu layak untuk menjadi seorang pemimpin penyembahan di sini di depan itu ya. Kalau hidup saya sendiri nggak benar, hidup saya sendiri simpen dosa waktu pemimpin pujian, ya itu nggak mungkin jemaat mau bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu pasti lebih berat teman-teman ya. Jadi sangat berimpact gitu kalau buat saya. Oke, cukup. Terima kasih buat teman-teman dari Si Musik dan Pujian. Berikan aplaus dong. Yang terakhir, gak apa-apa, tinggal satu kali lagi aja. Jadi yang terakhir bisa barengan aja dari Si Doa, kemudian Multimed dan juga perlengkapan perwakilannya aja. Salah satu bisa maju. Si Doa, ada Kodetri dan juga CFI, bisa salah satu maju. Kemudian perlengkapan Johan dan juga II, tapi karena II sudah berangkat ke Cina, jadi hanya tinggal Johan sendirian. Kemudian yang multimedia ada Ivan Karsten, ada Yosi dan juga ada Ali. Oh ya, sebelum kita mulai, jadi buat teman-teman di sini yang belum tergabung dalam pelayanan, bisa menghubungi saya ataupun Stanley. Untuk teman-teman bisa join dalam pelayanan, bisa ikut dalam pelayanan di KAP ini, supaya pelayanan kita di KAP bisa terus berkembang. Oke, mungkin bisa dari yang megang mic, mic-nya dipegang mereka. Ya, Kodetri tadi sudah cerita banyak ya, jadi mungkin sudah terjawab semua ya, ya mungkin kok. Sudah pelayanan berapa lama? Sudah terjawab ya. Atau mau ditambahi kok? Ya, saya pelayanan doa itu juga out of the box ya. Saya tidak pernah mikir saya pelayanan di doa, sama sekali tidak pernah terbayang. Karena saya pikir saya akan main musik sampai Tuhan datang ya. Tapi saya jadi seksi doa, saudara. Itu satu yang wow ya. Saya jadi seksi doa. Pelayanan pertama kali seksi doa itu di camp Yes I Do, dan yang ngasih saya tugas tuh saudara Ishak sudah pergi, dan saya waktu itu ada teman-teman ya, Melisa, terus ada beberapa teman-teman yang lain ya. Ayo coba aja seksi doa, satu hal yang baru saudara. Kemudian terjadi ping-ping yang setiap pagi itu, sekarang berlanjut ke ping-ping Alpet, itu juga suatu yang baru saudara, yang Tuhan kasih. Nah, saya cuman menghimbau aja buat pengurus pelayan-pelayan Tuhan, datanglah doa Jumat. Saya mikir
pelayanan doa apa ya? Ya datanglah doa Jumat saja. Situ kita bisa pelayanan bersama. Ada grup doa pagi juga yang saudara bisa ikuti. Saudara bisa kontak saya untuk masuk di grup itu. Dan setiap pagi kita doa antara jam 4 sampai jam 6. Ada pokok doa di situ. Saudara bisa dapat, saudara bisa ping di grup untuk ikut sertaan saudara. Jadi ikut doa ya saudara ya. Mungkin itu aja dari situ. Ya, Yusi, silakan. Ya, pertama kali masuk pelayanan itu masih belum ada AFA ya. Kalau di pelajar itu OHP, jadi masih sistemnya masih lampu kuning itu di pelajar. Jadi dari mimbar ke pelajar itu sejak SMP. Johan. Kalau saya pertama kali pelayanan itu Asyar dan AFA di pelajar. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 2002-an. Oke. Kok 2002? 2012. Oh, sorry. Oke. Kemudian ya karena mic-nya dipegang Yosi, kita langsung geser ke pertanyaan kedua. Kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan dalam melayani Tuhan? Bisa secara umum, bisa khusus di KAP. Silakan. Secara umum di AFA itu ya yang pasti pengolahan yang paling kerasa itu datang pertama pulang terakhir ya. Soalnya kalau kita pulang kalau kita datang terlambat ya nggak jadi kebaktian saudara. Jadi AFA itu dan sound system itu datang pertama pulang terakhir. Dari situ kita belajar setia maksudnya datang ke kebaktian tidak telat-telat. Oke. Kode treat mungkin. Ya, saat yang berkesan ya, dan saya bisa berulang terus saudara berkesan tuh waktu doa hari Jumat itu banyak saudara. Bukan karena satu event, bukan karena ya harus datang karena ada rapat, tapi kita sama-sama mau datang doa dan yang datang tuh banyak dan hadirat Tuhan itu terasa ya. Itu satu pengalaman yang luar biasa. Dan ketika banyak orang itu rindu untuk baca Alpet ya, dan dia lebih jadi saudara ya intinya saudara lebih semangat berdoa gitu. Itu satu pengalaman yang luar biasa ya. Johan mungkin dari sisi perlengkapan. Kalau pengalaman berkat sih, ini kan saya perlengkapan setiap Sabtu saya harus datang lebih awal. Nah jadi dari datang lebih awal itu saya bisa ikut doa pengawalan dan juga bisa mengikuti puji-pujian secara lengkap. Jadi ya saya bisa merasakan berkat dan juga cita juga damai sejahtera dari puji-pujian itu. Oke, terakhir mumpung di Johan, langsung aja Johan. Booster untuk rohani kamu dari skala 1 sampai 10. Pelayanan ini itu efeknya seberapa besar sih? Mungkin 7 atau 8 karena dari pelayanan ini saya dituntut untuk saya dituntut untuk datang tepat waktu dan bisa menyelesaikan ngatur kursi dan mempersiapkan segala sesuatunya itu sebelum kebaktian dimulai. Jadi saya lebih bisa dari pelayanan ini bisa lebih dituntut untuk mengandalkan Tuhan. Jadi saya minta Tuhan supaya bisa datang tepat waktu dan selesai tepat waktu sih. Next, Yosi. Untuk boosternya skalanya 9 ya. 9 karena seperti tema tadi itu kita ini diumpamakan diberi talenta. Kalau kita setia 1 talenta, Tuhan akan memberi 2 talenta, 5 talenta sampai 10 talenta ya. Jadi yang dari awalnya saya nggak mengerti apa-apa, hanya cuma pakai OHP, jadi belajar dapat ilmu tentang komputer, tentang sound, tentang kamera, sampai ngedit video dan lain-lain ya. Jadi itu sangat memberkati saya sehingga talenta sama Tuhan itu ditambahkan setiap harinya. 10 ya saya. Kenapa kok 10? Tadi saudara sudah dengar dari sharing firman Tuhan. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus buat 3C yang terakhir ini ya. Minggu-minggu depan akan ada dari kabit-kabit yang selanjutnya, ada dari PS, kemudian dari desain, kemudian dari penggembalaan jiwa dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai teman-teman lewatkan. Dan yang terakhir, sebelum nanti saya kembalikan ke pemimpin pujian ya. Oh ya,
ada titipan pengumuman dari Koeko, nanti pengurus, enggak usah. Oke. Jadi kita akan memberikan summary yang terakhir ya. Jadi teman-teman di sini sudah mengetahui sedikit banyak mengenai pelayanan-pelayanan yang kita yang ada di KAP, dan pastinya teman-teman dimanapun teman-teman berada, baik itu di sekolah minggu, baik itu di umum, pasti teman-teman juga ada pelayanan-pelayanan yang serupa. Jadi yang pasti kita itu pengen supaya teman-teman masuk tergabung dalam pelayanan, bertumbuh di dalam pelayanan. Apa sih tujuan dari pelayanan sudah dijelaskan tadi dari Kodetrit, karena kita itu cinta Tuhan. Tapi setiap teman-teman ini berada di tempat ini itu bukan sebuah kebetulan, dan teman-teman itu dititipi oleh Tuhan itu talenta. Setiap kalian itu dititipi talenta masing-masing berbeda, dan kita itu pengen teman-teman itu bisa juga mengerjakan apa yang Tuhan sudah titipkan dalam teman-teman untuk teman-teman itu bisa bagikan. Dan kita di sini dalam kebaktian KAP, kebaktian kaum muda, kami di sini membuka ladang pelayanan ini bagi teman-teman kalian yang belum pelayanan di sini, belum mempunyai pelayanan, hanya datang setiap hari Sabtu, rutinitas seperti itu ya, tapi tidak memiliki pelayanan. Kami undang teman-teman bisa ikut dalam pelayanan, karena satu hal yang bisa menjadi teman-teman renungkan dan juga doakan bahwa kami di sini juga membutuhkan teman-teman. Kita di sini juga membutuhkan teman-teman, bantuan teman-teman untuk membuat pelayanan kita semakin berkembang, semakin banyak jiwa-jiwa yang terjangkau, semakin banyak jiwa-jiwa yang terberkati melalui pelayanan kita di KAP ini. Kalau boleh kita berikan sedikit quotes gitu ya, itu adalah we need you. Kita KAP, pengurus pelayan Tuhan itu membutuhkan teman-teman kalian jemaat untuk bisa tergabung bersama-sama, boleh pelayanan bersama-sama, boleh kuat bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di hadapan Tuhan. Oke, terima kasih buat waktunya. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau doa pulang. Oke, kita mau bersyukur buat hari ini teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu atas KAP, terima kasih buat berkat-Mu atas setiap kami Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang siapkan kami Tuhan untuk melayani Engkau lebih lagi di bidang ini Tuhan. Di KAP Tuhan, di rumah kami Tuhan Yesus. Apapun pelayanan kami Engkau yang berkati, apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin semuanya Tuhan. Kami mau melayani Engkau hanya karena kami cinta Engkau Tuhan. Bukan untuk motivasi lain Tuhan Yesus, bukan untuk kepujian setiap kami, bukan untuk ego setiap kami Tuhan, tapi kami mau sama-sama melayani Engkau hanya karena kami mencintai Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan untuk setiap pendukung yang sudah melayani Engkau Tuhan, baik itu pemimpin pujian, baik itu singers, pemain musik, hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati setiap mereka Tuhan Yesus dengan berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Terima kasih Kau yang memberkati juga buat teman-teman kami di KAP Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan kembali ke rumah masing-masing. Mungkin ada yang melanjutkan acara yang lain. Engkau memberkati mereka juga Tuhan, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, di dalam pelayanan mereka, terutama Tuhan Yesus. Engkau yang tambah-tambahi semuanya Tuhan Yesus, supaya kami makin hari makin hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih semuanya yang bersyukur untuk malam hari ini, katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.